Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yellow Edict. Dan pada video kali ini aku bakal coba bahas soal SBMPTN Kimia. Materinya larutan asam basa ya. Oke, langsung aja soal nomor 1. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran CH3COOH 0,01 molar. Ka-nya diketahui 10 pangkat minus 5 dan CH3CONA 0,1 molar mempunyai pH sebesar 6. Perbandingan volume CH3COOH dibanding CH3CONA adalah. Nah, jadi di sini kita mencari perbandingan volume antara asam lemah dan garamnya ya. Nah, udah diketahui di soal bahwa kita bakal pakai rumus larutan penyangga. Nah, rumusnya itu H+, ini ya udah aku tulis H+. Ini H+ di sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam ya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Molnya ini bisa kita cari dengan ini ya, rumus ini. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Oke. Nah, langsung aja kita masukin variabelnya ini, kita masukin angka-angkanya. Untuk H+. H+ itu kan bisa diketahui dari pH. pH itu mencarinya min log H+. Jadi kalau mau kita cari lagi H+-nya 10 pangkat minus pH ya. Jadi kita tulis saja langsung, masukin 10 dipangkatin minus 6. Ya, karena pH-nya 6. Kemudian sama dengan Ka. Ka-nya itu diketahui 10 pangkat minus 5. Oke. Ini untuk molnya tadi kita carinya molaritas dikali volume. Molaritasnya untuk asam diketahui di sana 0,01. Oke. Untuk yang garamnya diketahui 0,1, oke. 0,1. Nah, kita bagi kan. Kita tulis, aku highlight aja ya. Ini kita misalkan karena belum diketahui V1 ya. Nah, yang di bawah ini V2. Oke. Jadi kita cari variabel yang belum diketahui. Nanti jadi perbandingan. Oke, ini berarti dikali 0,01. 10 pangkat min 5 dikali 0,01. 10 pangkat minus 7. Yang ini dikali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 7 juga. Nah, yang ini kan masih tetap ya. Variabel V1, V2. Nah, kalau kita mau cari ini boleh dipindahin kan. Ini bisa dipindahin ke sini. Nanti jadinya dibagi 10 pangkat minus 7 dibagi, kita hapus saja deh. Ini pindah ya. Sepuluh pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 7. Nah, V1 per V2. Nah, ini dibagi ini 1 ya. Berarti perbandingannya itu 1:1 gitu. Oke. Jadi jawabannya itu kita jawab nih. Ini A ya. Jawabannya itu A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya untuk membuat larutan penyangga mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, Ka-nya 10 pangkat minus 5, harus ditambahkan CH3CONA 0,5 molar sebanyak. Nah, rumusnya masih sama ya. Tapi ini yang ditanya cuman
volume dari garamnya, CH3CONA. Oke. Jadi kita masukkan aja variabelnya H+. H+ di sana tadi kita ketahui pH itu jadi 10 pangkat minus pH ya untuk mencari H+. Kita masukkan jadi 10 pangkat minus 4. Oke. Dikali Ka. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Kemudian mol asam. Mol asamnya itu kita masukin itu sama kayak tadi, molaritas dikali volume. Molaritas asamnya 0,5 dikali volumenya 100. Nah 100 ini bisa kita jadikan liter dulu ya, biar dia satuannya itu mol. Nah, jadi 100 mililiter ke liter itu 1000 dibagi 1000, berarti 100 dibagi 1000. Itu hasilnya 0,1. Kemudian ini per ya, per. Terus 0,5 dikali. Nah, yang nggak diketahui nih ya, volumenya dari garamnya. Jadi kita tulis saja variabelnya V gitu. Nah, langsung aja kita kali aja ya. Kali ini 0,5 dikali 10 pangkat minus 4. 5 dikali 10 pangkat minus 5. 5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini dikali dengan V ya, V yang tadi. Oke. Yang ini berarti kita hapus dulu ya, biar muat. Aduh, kehapus lagi yang itu. Bentar. Yang ini kan tadi di atasnya 0,5 dikali dengan 0,1 ya. Oke, jadi kita kaliin aja langsung 10 pangkat minus 5 dikali 0,5 dikali 0,1. Oke. Nah, dapatnya itu 5 kali 10 pangkat minus 7. Oke, 5 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, ini kan udah dapat ya. Nah, jadi ini, nih, yang 5 kali 10 pangkat minus 5. Pindahin aja ke kanan gitu kan. Atau sama-sama dibagi 5 kali 10 pangkat minus 5 di kedua ruas. Nanti jadinya ini dibagi dengan angka sesamanya itu 1. Ya kan? Kita benerin 5 kali 10 pangkat minus 7 tadi ya. Dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Langsung aja bagiin. Dapat hasilnya itu 0,01 liter ya. Liter, ini dalam liter. Kita mengubahnya ke mililiter, kita kali lagi 1000. 0,01 dikali 1000. Dapat hasilnya itu 10 mili. Nah, berarti jawaban untuk nomor 2 ya. Itu 10 mili. C ya jawabannya ya. Campuran larutan berikut ini yang membentuk larutan penyangga adalah. Nah, kita tahu larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan asam kuat gitu ya, atau basa kuat. Nah, yang bersisa itu pas dia direaksikan, yang bersisa di reaksinya itu, yang bersisa adalah asam lemahnya. Contoh gini ya, kita tulis reaksi. Nah, ini langsung diketahui aja ya. Kita coba untuk nomor lagi. Kita coba untuk yang option yang A ya. Nah, yang A, CH3. Aduh, bentar. CH3
COOH ditambah dengan NaOH. Nah, hasil reaksi ini bakal mereaksikan CH3 COO Na ya, ditambah H2O. Nah, ini sama ini ya, kation anion. Yang ini juga sama ini. Ini kan muatannya plus sama minus ini. Kation sama anion. Nah, jadi yang membentuk senyawa itu ya. CH3 COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3 COONa ditambah H2O tadi ya. Nah, yang A 50 dikali 0,2. Kalau mau diubah dulu nggak apa-apa, milinya ke liter gitu ya. Atau nggak mau diubah dulu nggak apa-apa. Kan ini cuma nyari yang mana yang bentuk larutan penyangga gitu ya. Jadi nggak usah kita rubah. 50 dikali 0,2 itu 10. Nah, 10 milimol ya, 10 milimol karena masih mililiter. Nah, yang 50 dikali 0,1 itu 5 milimol. Nah, tadi apa? Larutan penyangga itu yang menghasilkan sisa terhadap asamnya gitu kan. Pas dia bereaksi, yang bersisa itu asamnya, asam lemahnya gitu ya. Yang lemah lah, misalnya ini basahnya kan nih, kayak yang option C, HCl dengan NH3. Nah, yang tersisa itu molnya NH3 nanti gitu. Jadi ini mula-mula reaksi gitu, bereaksi sisanya gitu. Nah, ini kan udah sama ya, KF-nya udah sama. Kalau belum sama disetarain dulu ya. Nah, ini Na-nya udah sama-sama 1, CH3COO sama-sama 1, H2O. Udah pas lah ya gitu ya kan. Koefisiennya 1 semua. Nah, kita tinggal mereaksikannya gitu. Kalau kayak gini, 10 sama 5. Kita cari mana yang paling kecil ya. 10 sama 5 mana yang paling kecil? 5 ya. Nah, berarti reaktannya itu dikurang dengan 5 semuanya. Ini dikurang 5. Karena koefisiennya 1 jadi dikurang 5 ya, 5 milimol. Ini juga dikurang 5. Nah, ini tersisa 5 milimol. Nah, yang NaOH-nya habis ya. Gak ada lagi. Strip gitu kan. Yang ini boleh juga produknya bertambah 5 milimol juga. H2O-nya 5 milimol. Kalau reaktan selalu berkurang ya. Dia selalu menghasilkan produk gitu. Nah, jadi yang bersisa kita tadi asam lemahnya. Nah, jadi ini langsung dapat nih yang option A. Option A yang bersisa CH3COH. CH3COH itu asam lemah. Nah, jadi jawabannya itu yang A benar ya. Yang A benar. Jadi yang lainnya nggak usah dicara lagi, udah benar ini yang A. Oke, jadi gitu caranya ya. Apa tadi intinya? Intinya itu yang bersisa itu yang lemah ya, yang lemah. Jadi kalian juga harus hafal itu asam basa yang lemah itu yang mana. Nah, yang selalu habis itu yang kuat ya, dia membentuk garam gitu. Untuk soal yang nomor 3 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini langsung kita baca dulu. Bila 0,15 mol asam asetat Ka 2 kali 10⁻⁻5 dan 0,10 mol NaOH dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Maka pH larutan penyangga tersebut adalah, nah rumusnya masih rumus yang tadi, larutan penyangga ya. H+ sama dengan Ka dikali
mol asam per mol garam. Kenapa? Karena ini yang bersisanya bakal asam lemahnya gitu ya. Kalau misalnya yang lemah itu basa gitu, amonia misal, sama asam klorida, berarti rumusnya itu jadi OH- sama dengan Kb mol basa dikali mol basa per mol garam gitu ya. Cuman diubah aja ke basa ya gitu. Oke, langsung aja nih kita reaksikan dulu berarti ya. Nah, ini percampuran antara soal sebelumnya, materi soal sebelumnya gitu, sama larutan penyangga ya, rumus larutan penyangga. Nah, jadi yang bersisa itu kan asam lemah. Nah, jadi asam asetat CH3 COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3 COONA ditambah H2O ya. Nah, udah nih. CH3COOH-nya 0,15 mol. 0,15 mol. Yang ini NaOH 0,10 katanya. Di soal. Kemudian diperoleh dengan volume 1 liter. Oke. Jadi ini kita ditanya pH-nya ya. Volumenya udah ada itu 1 liter. Jadi tinggal dikali 1 aja itu. Nah, jadi kita langsung reaksikan 0,15 sama 0,10. Mana yang kecil nih? 0,10 ya. Berarti dikurang 0,10 semua. Yang reaktannya. Yang produk pasti bertambah dong ya. Jadi 0,10 tambah 0,10 gitu. Nah, yang kita perlukan di sini cuman ini di rumusnya kan garam sama asam lemah ya. Ini udah pasti habis, ini bersisa 0,5 ya. Ini 0,10. Nah, jadi yang kita pakai itu ini. Ini sama ini. Oke. Nah, itu yang kita perlukan datanya 0,5 sama 0,10, oke. Nah, kita masukkan dia ke rumus yang tadi ya. Yang di soal sebelumnya itu Ka H+. Nah, di sini kan yang ditanya H-nya ya, pH-nya. H+-nya yang ditanya gitu ya. Jadi H+-nya belum diketahui, H+. Ka-nya udah 2 kali 10 pangkat minus 5. Terus mol asamnya tadi 0,5 ya. Nah, jadi kita nggak perlu ini. Nggak perlu dikali volumenya itu nggak susah ya, maksudnya cuman 1 liter itu. Jadi tetap dia 0,5 per 0,10 tadi ya, garamnya 0,10. Nah, gitu. Ini 0,05 seharusnya. Salah, bentar. Kok 0,5 sih? Ya, 0,05 ya. Salah tadi ya, 0,05 maksudnya. Kemudian langsung aja kita tinggal kaliin aja. 2 dikali 10 pangkat minus 5. Itu kita kalikan dengan 0,05 per 0,10. Dapatnya itu 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, tadi kan udah aku kasih tahu itu untuk mencari pH. Ntar kita highlight deh. pH sama dengan minus log H+ ya. Nah, kita dapat H+-nya segini nih. 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berarti minus log 1 kali 10 dipangkat minus 5. Dapat hasilnya 5.
Nah, dapat hasil pH-nya itu 5. pH sama dengan 5. Itu ya. Nah, jadi jawabannya itu B. Nah, itu untuk soal nomor 4. Ini untuk soal nomor 5. Soalnya untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH 5, maka dibutuhkan larutan NaOH 0,1 molar dan larutan CH3COH 0,1 molar dengan volume masing-masing. Ka-nya diketahui 10⁻⁻5. Oke, jadi kita ini ya. Ini udah aku buat permisalan. Nah, jadi untuk apa gunanya untuk ini? Bentar, kita tulis dulu persamaan reaksinya. CH3 COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3 COONA ditambah H2O. Oke. Jadi ini kan mol ya. Mol itu rumusnya molaritas dikali volume. Nah, sedangkan volumenya itu kita nggak diketahui. Yang diketahui itu volume untuk membuat 120 ml larutan penyangga. Nah, larutan penyangganya itu 120 ml. Itu volume untuk larutan penyangganya. Jadi, untuk mengetahui satu-satu gitu, volume CH3COH sama NaOH-nya, berarti kita perlu permisalan. Permisalannya itu gini. Kita misalkan yang untuk CH3COH 120 dikurang X. Yang NaOH X gitu. Nanti kita dapat X-nya. X-nya itu tinggal variabel X-nya kan. Nanti kita substitusi, kita masukin. Jadi 120 kurang berapa gitu misalnya. Nah, itu jadi volume CH3COH. Yang X-nya jadi volume NaOH gitu. Jadi ini N sama dengan M dikali V ya. M-nya diketahui 0,1 dikali volumenya. Volumenya 120 dikurang X tadi. Yang ini berarti 0,1 dikali X gitu ya. Nah, yang ini kan mula-mula reaksi sisa. Nah, ini dikali ini. Nah, yang bereaksi berapa gitu. Kita tahu bahwa NaOH-nya itu pasti habis ya, berarti dikurang 0,1. Karena larutan penyangga yang kuat habis ya. Yang ini dikurang 0,1 juga. Ini berapa jadi hasilnya? 0,1 kali 120 gitu. 12. Kemudian 0,1 dikali min X, min 0,1 X. Jadi tinggal tambahin aja 12 dikurang 0,2 X ya. Nah, oke, udah dapat. Yang ininya berarti plus 0, bentar. Kita tulis ke atas lagi. Plus 0,1 X ya. Yang kita butuhkan kan garamnya aja ya. 0,1 X. Nah, jadi yang kita butuhkan itu ini di rumusnya nanti ini sama ini. Nah, kita masukin rumusnya langsung. Rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam gitu. H plusnya udah kita ketahui di sana pH 10 pangkat. Bentar. Ini masih merah. 10 pangkat minus 5. Ya kan? Ka-nya 10 pangkat minus 5 juga. Kemudian apalagi nih? Yang tadi ya. 12 dikurang 0,2 X per 0,1 X ya. Nah, ini kan sama nih ya. Ini sama nih. Ini udah tinggal coret. Nah, tinggal yang ini. Nah, kita cari itu 12,0,2 X. Berarti ini gini, 12 kurang 0,2 X sama dengan 0,1 X. Berarti variabel ini 0,2 X pindah ke kanan jadi 0,3 X ya. Ini 12. Berarti 12 dibagi 0,3 sama dengan 40 mili ya berarti ya. 40 mili. Kalian tinggal cari aja. Hasilnya segini. Oke, jadi ini X-nya udah dapat 40 mili ya.
Jadi kita langsung cari aja gitu. Yang X-nya tadi dapat 40 ya. Berarti untuk volume CH3 COH itu 120 dikurang 40. Berarti 120 dikurang 40 sama dengan 80. Nah, yang NaOH berarti karena dia X ya. X berarti tetap NaOH-nya volumenya 40 mili. 40 mili. 80 tambah 40 pas ya, 120 ya. Nah, berarti itu volume untuk masing-masing larutannya. Oke. Jadi segitu aja mungkin pembahasan soal SBMPTN kimia materi larutan asam basa. Mungkin segitu aja dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja DM Instagram yellow@yellowedic18. Bisa mau nanya-nanya request soal boleh. Nanti insya Allah bakal dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.